Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi guru hebat seluruh Indonesia. Bersama saya Yuliasi Prihatin, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini, saya mengumpulkan dokumentasi wawancara dan foto-foto saat wawancara tentang visi, misi, dan program sekolah yang berdampak kepada murid. Saya mewawancarai 5 orang murid saya, 5 orang guru beserta kepala sekolah, dan perwakilan orang tua atau komite sekolah. Pada wawancara ini, saya mengambil teknik bagja, tetapi pada tahap kali ini hanya sampai menggali mimpi. Yang pertama adalah membuat pertanyaan, yang kedua mengambil pelajaran, dan yang ketiga adalah menggali mimpi. Untuk selengkapnya, simak video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada anak-anak ibu yang sudah hadir di sini, siswa-siswi SMA Negeri 1 Jamblang. Terima kasih atas waktunya ya sekali lagi. Mohon maaf apabila mengganggu aktivitas kalian di sekolah. Ibu akan melakukan wawancara tentang visi, misi, dan program yang berdampak kepada murid. Jadi intinya yang terjadi pada diri kalian itu setelah ada proses pembelajaran atau proses belajar yang ada di sekolah seperti apa, bagaimana dan apanya nanti akan ditanyakan lewat pertanyaan-pertanyaan. Boleh diperkenalkan diri dulu, namanya siapa yang pertama? Perkenalkan, nama saya Agni Soleha. Ya, yang kedua? Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika dari kelas 12 MIPA 3. Ya, berikutnya? Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Terima kasih Fatma. Berikutnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Anwar. Baik, yang terakhir? Perkenalkan, nama saya Adi Barmana Imbar. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama mungkin ke Agnis. Agnis, kira-kira apa yang paling menyenangkan dalam proses belajar di sekolah? Mungkin menurut saya proses pembelajaran yang menyenangkan di sekolah itu bertemu banyak teman, Iya, seru, bertemu teman, terus iya. gurunya menyenangkan. Sudah. Banyak teman, lalu ada guru yang menyenangkan ya. Iya. Ya, itu yang membuat menyenangkan ya, semangat dalam belajar di sekolah. Guru menyenangkan. Bagaimana kalau Dewi Sartika? Kalau menurut saya, ya bisa jadi gurunya menyenangkan dan kayak misalnya gurunya bisa sharing hal-hal lain juga selain mata pelajaran itu. Iya, berarti harus ada nilai plus bahwa guru harus punya sesuatu yang di-share di sekolah ya selain mata pelajaran ya. Guru memiliki hal positif lainnya yang dibagikan di kelas selain pelajaran. Lalu Fatmawati? Gurunya menyenangkan, asik, dan kalau menerangkan langsung bisa dipahami. Iya, asik. Terus menerangkannya jelas ya mungkin ya, menerangkan jelas. Lalu kalau Ilham apa yang membuat belajar itu menyenangkan di sekolah itu? Belajar menyenangkan menurut Ilham itu full semua itu ya, berangkat semua teman-temannya. Oh, berarti ramai di kelas Iya. ya. Berarti ketemu teman ya, Iya, full ya. bisa berarti. sharing-sharing juga itu. Iya, sharing sama teman sama Iya. guru juga. Iya. Lalu kalau Adi? Gurunya menyenangkan dan bisa dipahami. Oh, oleh guru murid. menyenangkan juga ya, Iya. menyenangkan Dan bisa dan bisa dipahami. oleh murid.
Kira-kira menurut kalian guru yang menyenangkan tuh yang bagaimana sih? Bisa diajak bercanda sih. Bisa diajak bercanda. Terus kira-kira apa lagi? Nggak menegangkan Iya, tidak cara menegangkan. belajarnya. Berarti tidak menegangkan ya, tidak menegangkan. Terus cara belajar yang bagaimana? Yang santai. Santai. Oh, jadi tidak itu ya, tapi tetap mengerti gitu ya. Belajar yang santai, berarti Bisa dipahami. nyaman mungkin ya, cara belajar yang nyaman, tidak deg-degan gitu tak, tidak membuat tegang. Ya, apalagi kira-kira yang menyenangkan tuh? Udah ya, mungkin begitu menurut kalian. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Kira-kira kalian senang nggak dengan cara yang guru lakukan di sekolah untuk mengajar itu? Yang selama ini dirasakan di SMA 1 Jamblang? Tergantung dari gurunya sih. Tergantung gurunya. Bagaimana tuh kalau tergantung Kalau gurunya? gurunya enak ya enak. Oh gitu. Pembelajarannya. Yang seperti apa enak tuh yang tadi ya mungkin ya, yang guru yang bisa diajak bercanda, yang asik, Nggak tegang. terus nggak tegang, begitu ya berarti seperti itu. Nah kalau tadi kan keinginan kalian melihat guru ya harus seperti apa gitu kan ya, pengen kalian kan seperti itu. Sekarang kalau kesulitan belajar di kelas sendiri apa yang dihadapi? Ada guru yang bersuaranya tuh kecil sehingga yang di belakangnya apa dengeran Oh, guru. berarti guru bersuara Eh, kecil ya, sehingga tidak kedengaran sampai belakang. Terus apa lagi? Belum paham materi. Belum paham materi. Ada lagi? Misalnya gurunya terlalu menegangkan tuh. Oh, terlalu menegangkan. Iya, kitanya kan jadi Iya takut sendiri. Oh, tegang ya, berarti gurunya tegang. Ada seperti itu ya, berarti ya. Ada. Terus apa lagi? kadang kita kan nggak paham kalau misalnya gurunya terlalu kayak gitu kan. Takut jadinya. Takut deg-degan. Oh gitu, jadi nggak berani ngungkapin ya karena dianya udah keburu galak dulu, akhirnya kitanya takut. Oh gitu. Apalagi kira-kira kesulitan yang dialaminya? Bukunya juga kita kadang belum punya sih Bu. Oh berarti sumber belajar yang Iya, kurang sumber belajar. lengkap ya, berarti Kadang sumber tuh misal belajar. kayak di LKS gitu iya. kan Gimana? kita kan kayak misal di ibu kita Iya. kan nggak semua punya, Iya. tapi gurunya tuh terpaksa Maksa, sama ibu. iya. Maksa itu. Oh, berarti tidak ada alternatif lain, misalkan kalau yang nggak punya e-book boleh di share, misalkan di foto dari itu, nggak ada yang seperti itu, berarti ada yang begitu, ada yang harus maksa dari e-book. Kayak Ada. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak usah disebutkan namanya. Intinya ada guru yang memaksa gitu kan ya, guru memaksa. Menggunakan sumber belajar tertentu ya berarti ya, memaksa menggunakan sumber belajar tertentu. Nah itu mungkin kesulitan belajar yang di dalam kelas. Lalu yang terakhir nih, dengan orang tua, apakah membantu dalam belajar di rumah? Enggak sih. Enggak. Paling nyuruh. Enggak, ya. Membantu. Paling apa yang dikatakan Ya. orang tua? Nyuruh belajar Ya, aja. Nyuruh, belajar. hanya nyuruhnya Iya. saja tanpa ada pantauan. Iya. iya kalau saya sendiri juga cuman kayak fasilitasnya aja tapi enggak ya. Nggak dipantau, Iya, jadi benar. orang tua nggak tahu apa yang kita lakukan. Iya. Sebetulnya meskipun terlihat seperti belajar, padahal nggak tahu kan ya kitanya ngapain kan. Ya mungkin itu karena keterbatasan orang tua, karena harus bekerja mungkin ya. Tetap saja kalian sebagai anak tetap harus hormat ke orang tua kan ya, harus memahami kondisi mereka, dan kalian harus bisa mandiri untuk belajar sendiri tanpa mungkin dengan bimbingan orang tua hanya cukup mensupport dengan tadi dengan fasilitas dan doa. Baik, kira-kira ada hal lain yang mau disampaikan di sini? Udah. Tidak cukup ya. Baik, terima kasih atas Ya. waktunya ya semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah menyempatkan waktu untuk mengikuti wawancara yang saya lakukan ini. Ini tugas untuk guru penggerak untuk lokakarya ketiga tentang visi misi dan program sekolah yang berdampak kepada murid. Yang hadir di sini adalah Bapak dan Ibu guru di SMA Negeri 1 Jamblang. Mungkin diperkenalkan diri dulu. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Yayat Ruhiyati. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Jamblang. baik, yang kedua adalah Perkenalkan, nama saya Faridi, guru SMA Negeri 1 Jamblang. Saya mengajar mata pelajaran ekonomi. yang ketiga adalah
Perkenalkan, saya Tuti Hartati, saya dari SMA Jamblang, guru biologi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita langsung lanjut ke yang pertama. Ini sebetulnya wawancara ini tujuannya untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan yang ada di SMA Negeri 1 Jamblang dan kenyataan yang sudah terjadi di SMA Negeri 1 Jamblang untuk kebutuhan belajar yang berpusat pada murid. Pertanyaan pertama, menurut Bapak dan Ibu, apakah guru telah melaksanakan pembelajaran berpusat kepada murid? Kalau iya, berikan contohnya. Bu Yayat? Kalau saya kira saya sudah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center. Di antaranya adalah yang pertama, sebelum saya memulai pembelajaran, saya melakukan semacam ice breaking atau warming up dengan menggali potensi siswa sebanyak-banyaknya, yaitu dengan memberikan opinion atau giving opinion tentang mata pelajaran yang akan saya ajarkan. Seperti itu, jadi dari situ saya tahu mana siswa yang sekiranya aktif di dalam kelas dan mana siswa yang sekiranya belum aktif, dan dengan adanya seperti itu mungkin siswa yang belum aktif akan terpacu dalam memberikan ide-ide atau pendapatnya. Itu yang pertama di pembukaan. Kemudian pada pembelajaran inti, misalnya saya menggunakannya group mapping atau pembelajaran berupa group mapping, berarti kan group discussion atau group teamwork ya. Seperti itu. Kemudian akan saya arahkan tujuannya, aimnya atau goalnya adalah seperti ini. Kemudian saya bagi dalam kelompok atau sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian juga siswa di situ diberikan beberapa kayak semacam tujuan pembelajaran yang akan diberikan. Kemudian setelah itu materi pembelajarannya akan diberikan. Kemudian di situ siswa silakan mengerjakan sesuai dengan kelompoknya dan kemampuannya, dan apabila mereka tidak menemui kesulitan, mereka bisa bertanya terhadap sesama kelompok lain atau sesama kelompoknya, ataupun kalau itu kepada gurunya. Dalam hal ini mungkin saya hanya sebagai fasilitator saja. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sepertinya Bu Yayat sudah menjalankan pembelajaran berpusat pada murid ya Bu ya, pada sisi tentang yang tadi memfasilitasi kebutuhan belajar siswa berdasarkan kemampuannya, atau berdasarkan dalam hal ini adalah karakteristik murid juga. Baik, untuk Pak Faridi mungkin dibacakan ulang ya Pak ya. Apakah guru telah melaksanakan pembelajaran berpusat kepada murid? Mungkin dalam hal ini Pak Faridi, apakah sudah melaksanakan pembelajaran berpusat terhadap murid? Bagaimana contohnya kalau iya? Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan model pembelajaran yang berpusat kepada murid. Itu memang sudah seharusnya. Ya. Adapun yang pernah saya lakukan sebelum saya memulai kegiatan pembelajaran, saya selalu mengawali dulu dengan memberikan beberapa semacam semangat kepada murid, semangat kepada murid, ya, bagaimana kabarnya, gitu ya. Nah, setelah itu saya memberikan gambaran tujuan-tujuan apa saja yang nanti akan kita capai di dalam kegiatan pembelajaran tersebut, gitu. Jadi kesana arahnya itu. Ya. Terus apalagi tuh yang tadi? Contohnya mungkin tadi sudah ya Pak, untuk berpusat kepada murid. Iya. Adapun beberapa contoh berpusat pada murid, saya selalu untuk semacam memberikan model pembelajaran saintifik tuh ya, saintifik atau discovery. Siswa itu diberikan kebebasan, diberikan kesempatan untuk menggali atau menemukan sendiri. Dan saya selalu berkiblat kepada siswa, kepada dunia siswa itu ya, kepada dunia siswa, biar siswa itu bisa berkembang untuk mencari sesuatu yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan, itu ya. Nah, sebagai contoh umpama, saya pernah mengajarkan tentang APBN. Saya coba siswa itu ya menggali sendiri melalui berbagai macam media ya yang dia bisa lakukan.
baik media cetak, media elektronik gitu, dan alhamdulillah gitu ya, para siswa sedikit demi sedikit mengerti atau memahami apa itu materi yang berkaitan dengan baik APBD maupun APBN gitu. Itu dengan cara seperti itu akan bisa mendorong, lebih memberikan semangat kepada siswa di dalam mempelajari tentang materi tersebut. Baik Pak, mungkin saya dapat menyimpulkan di sini Bapak sudah menerapkan pembelajaran berpusat pada murid khususnya pada pengambilan media atau penentuan media belajar. Betul, Jadi itu. siswa dibebaskan sesuai dengan keinginannya, betul, dan kemampuan Iya, dirinya, itu. sehingga Iya. sebuah anak bisa terfasilitasi Iya. berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Wah, sangat bagus sekali Pak Faridi. Alhamdulillah gitu. Untuk pertanyaan kedua, apa yang menjadi tantangan bagi guru, mungkin tantangan yang baru yang sekarang dialami bagi guru dalam menerapkan pembelajaran berpusat kepada murid? Tantangan apa yang dihadapi? Yang pertama adalah perbedaan antara siswa yang pendiam, introvert, dan siswa yang aktif gitu. Kalau bisa siswa itu jadi heterogen ya, jangan semua pendiam, jangan atau semua yang aktif gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah dalam pandemi ini kan kami melakukan pembelajaran daring, dan itu juga kadang-kadang pada saatnya pembelajaran tatap muka mungkin siswa harus beradaptasi lagi dengan sistem pembelajaran yang tatap muka. Yang kedua seperti itu. Jadi mungkin mereka terlena dengan menggunakan pembelajaran daring, akhirnya pada saat pembelajaran tatap muka siswa tersebut mungkin belum tergali atau belum termotivasi atau belum mempunyai pendapat untuk bagaimana cara mengemukakan pendapat atau bagaimana cara mengikuti pembelajaran tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai alat dan media, boleh tak? Boleh, silakan Bu. Alat dan media, mungkin kalau pembelajaran bahasa Inggris kan tidak hanya faktor menulis saja dengan membaca saja, tapi juga ada listening skill siswa tersebut, peserta didik tersebut, kemudian ada juga writing skill, dan itu mungkin yang agak menurut mereka kurang begitu ini ya, apa sih, menguasai. Nah, jadi kalau listening skill mungkin kan penguasaannya pada pendengaran, pendengaran siswa. Kalau kemudian speaking skill penguasaannya pada pengucapan siswa, bagaimana mereka bisa berakting atau melakukan suatu dialog atau conversation. Yang reading skill biasanya ya umum, rata-rata semua siswa mampu reading for comprehension. Kemudian untuk writing skill yang sekiranya mahasiswa juga agak kurang menguasai karena mungkin latar belakang kemampuan dari orang tua mereka sendiri selama di rumah, bagaimana kondisi ruang belajarnya, bagaimana fasilitas yang mereka punyai seperti bahan atau sumber belajarnya. Sebenarnya kalau bahan atau sumber belajar tidak hanya dari buku, dari internet juga banyak, dan dari sumber-sumber yang lain juga banyak. Itu seperti itu. Baik, mungkin saya dapat menyimpulkan tadi tantangannya ada 3 atau 4 ya, mungkin yang terakhir ada media. Iya, media. Untuk pembelajaran yang berpusat kepada anak ini, yang pertama mungkin dari keberagaman tadi, keberagaman anak yang introvert gitu kan ya, memfasilitasi mungkin cara belajar semua kelas itu dalam satu waktu mungkin ya, dan adaptasi berubahnya dari BDR ke PTM dan selalu berubah karena pandemi. Dan yang ketiga tadi tentang media pembelajaran yang berbeda. Sebetulnya Bu, semua ini kita harus bisa memfasilitasi. Semua siswa harus bisa difasilitasi, dan semua siswa tidak mungkin kita bisa menyamakan harus bisa semua dalam sisi yang lain. Seperti analoginya misalkan ular tidak mungkin untuk bisa melakukan sesuatu seperti kambing misalkan, atau kambing tidak bisa melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh ular. Ya, jadi kita harus mampu membedakan siswa itu dia mampunya atau ininya passionnya di mana. Betul sekali. Ya, jadi apa, dia barangkali dalam listening dia jago, tapi belum tentu di speaking. Betul dalam sekali. writing mungkin dia jago, belum tentu di reading. Jadi ya kita sebagai gurunya harus mampu memilah-milah dan harus bisa
memperlakukan mereka tidak harus menyamaratakan, tapi Betul. sesuai dengan kemampuan dan latar belakang Betul sekali Bu, keluarganya. sudah menerapkan pembelajaran berpusat pada murid. Bagaimana dengan Bapak? Pada dasarnya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Iyat itu sama. Nah, kita kembali lagi kepada sumber daya manusianya ya, dalam hal ini siswa ya. Kalau kita melihat bahwa setiap siswa itu memiliki sama ada keberagaman baik dari sisi ekonomi, ini juga ekonomi sangat begitu menunjang di dalam proses pembelajaran, Bu. Kita lihat juga kondisi daripada keluarga itu sendiri. Itu juga sangat berpengaruh, kondisi daripada keluarga, kondisi daripada lingkungan itu sendiri. Ini tentu yang akan bisa membuat siswa itu ada yang barangkali mungkin dengan situasi lingkungan yang lebih baik, ada situasi lingkungan yang kurang baik. Ini sangat berpengaruh kepada kondisi daripada anak itu sendiri secara psikologis, ya. Juga akan berpengaruh kepada dirinya itu. Nah itu. Terus di samping daripada itu dari segi apa yang disampaikan kepada Ibu tadi tentang masalah media juga itu. Betul, ya. Pak, iya. Yaitu tentang masalah media. Nah, seperti kalau di dalam proses pembelajaran jarak jauh itu mungkin barangkali kendalanya dengan peralatan yang digunakan oleh para siswa. Karena sudah semakin lamanya kita daring, sama apa yang disampaikan tadi oleh Ibu pada waktu tatap muka juga itu akan memberikan suatu dampak gitu kepada siswa. Dia berpengaruh pada pola pikir. Nah, memang setiap siswa itu saya katakan berbeda-beda Bu ya, dari segi kemampuan, dari segi kemampuan belajar, seperti apa yang saya alami sendiri gitu ya. Setelah ada tatap muka, ada siswa yang memang sangat begitu aktif, ada siswa juga kalau diberikan pertanyaan kok kenapa dia diam saja ini. Coba saya gali apakah karena diamnya itu mungkin ada permasalahan? Betul. Ya, atau diamnya itu karena memang dia tidak bisa. Ya, atau mungkin dia sendiri tidak ada motivasi. Ya, tidak ada punya motivasi. Nah, dalam hal ini betul guru sebagai fasilitator mampu bisa memberikan motivasi. Ya. Nah, terutama ya motivasi yang datang dari dia sendiri gitu. Bagaimana supaya dia itu bisa menjadikan dirinya itu menjadi lebih baik itu. Nah, seperti itu mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Iya. Baik Pak, mungkin saya yang bisa saya tangkap tantangannya itu karena siswa memiliki keberagaman ekonomi, kondisi lingkungan, media, juga perubahan cara belajar mereka ya, sosial budaya. Iya. Betul sekali Pak, karena siswa itu tidak akan lepas dari pembelajaran terhadap siswa itu tidak lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman yang dia ikuti. Kodrat alam dia seperti kodrat lahiriah dia, kekurangan dia dan kelebihan dia. Sementara kodrat zaman itu di mana dia saat itu sedang berada seperti lingkungannya, zaman yang sedang berlangsung pada dirinya. Tentu saja pendidikan itu harus mengikuti perkembangan seperti itu. Karena lingkungan sangat begitu besar pengaruhnya Bu terhadap pendidikan yang bersangkutan. Sosial budaya juga. Sosial budaya. Kalau di situ lingkungannya kebanyakan orang-orang pelajar atau kebanyakan mereka itu orang-orang yang memang memiliki kemampuan dari sisi ekonomi, saya kira dalam masa kegiatan pembelajaran tidak ada masalah. Tapi untuk di suatu lingkungan yang sudah kondisinya kurang baik, ya lingkungannya juga tidak baik, apalagi ditambah ekonomi yang boleh dikatakan sangat begitu rendah, itu ini akan sangat berpengaruh sekali dampaknya secara psikologis kepada anak itu sendiri. Kira-kira apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan itu? Ya, mungkin Ibu dulu. Bu Yayat, untuk mengatasi tantangan tadi yang disebutkan Bapak dan Ibu, kira-kira apa yang sudah dilakukan? Kalau dari segi latar belakang keluarga siswa, mungkin saya sudah melakukan home visit ke beberapa siswa, diantaranya untuk mengetahui bagaimana dia di rumahnya, kondisi keluarganya bagaimana, kemudian kondisi lingkungannya bagaimana, tentu saja dengan mewawancarai orang tuanya atau walinya. Jadi dengan memahami atau pendekatan mengenali apa kebutuhan siswa itu tersebut ya. Iya. Akan kalau sudah kita mengenal kebutuhan siswa apa yang ingin dipenuhi, kita bisa menganalisis kebutuhannya itu apa dan bisa membuat solusi, mungkin bersama-sama mencari solusi. Mungkin bagaimana dengan Pak Saridi sama? Iya. Ya, saya katakan seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi, memang kita harus
mau tidak mau harus mencari tahu. Pertanyaan kita harus home visit gitu ya. Dalam hal ini kita bisa menanyakan kepada orang tua siswa gitu ya tentang keadaan daripada anaknya. Ya, kemudian kita mencari harus solusi apa ini yang harus bisa dilakukan oleh orang tua. Untuk orang tua yang tidak mampu, ini tentunya sangat begitu besar sekali peran seorang pendidik itu ya. Solusinya ya kita cobalah barangkali mungkin sekolah ataupun bisa mengajukan kepada pemerintah desa memberikan bantuan secara materi. Berarti gitu ya, harus secara ada pihak moral. luar ya Pak ya, Ada pihak luar dalam hal ini harus bertanggung jawab. Ini, betul. Iya, orang-orang yang berpengaruh di situ, ya, apa dia kedudukannya sebagai seorang RT, RW, pihak kepala desa, itu harus bisa mendukung gitu. Secara ekonomi, ya, supaya yang bersangkutan itu punya kemauan keinginan yang sangat begitu besar, terutama dalam memajukan dirinya gitu, Bu. Ya. Nah, orang yang seperti ini memang harus ada perhatian secara khusus. Ya, kalau kita tidak membantunya, mungkin dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan, apalagi kurang, ini akan berdampak kurang baik juga nantinya untuk perkembangan dia gitu. Berarti dengan kata lain harus ada gotong royong dalam pembelajaran itu tadi ini. disebutkan ada gotong royong. Iya, baik dari pihak saudaranya, orang tua, ya, ya, keluarga, dari orang tuanya, guru, keluarga, dari para tetangga atau orang-orang betul. yang memang berpengaruh gitu ya, sangat begitu berpengaruh di desanya itu. Iya. Baik Pak, Ibu, pertanyaan berikutnya mungkin ini tadi sudah terjawab sebetulnya, apa saja praktek baik yang sudah dilaksanakan selama ini dan akan terus diterapkan dalam pembelajaran yang berdampak pada murid. Praktek baik apa yang akan dilakukan terus? Kalau di bahasa Inggris, karena nanti siswanya itu kedepannya dia harus bisa survive atau harus bisa berkomunikasi ya. Apalagi misalnya siswa yang mengadakan pertukaran pelajar atau student exchange, maka dia harus mampu menguasai bahasa gitu. Jadi seperti halnya misalnya dalam 1 minggu saya mempraktekkan daily English kepada siswa, sehari berbicara bahasa Inggris baik dengan temannya maupun dengan gurunya, misalnya itu adalah dari segi speaking skill. Kemudian yang lainnya, walaupun saya mengajar guru bahasa, tapi saya juga menerapkan pendidikan kepada ini ya, untuk mendidik anak bangsa, misalnya bersikap sopan, berkata baik, kemudian juga menghargai sesama, kemudian toleransi, kemudian juga bergotong royong, saling membantu tanpa pamrih gitu, seperti itu. Baik Bu, terima Ya. kasih. Mungkin ini sangat bagus sekali ya praktek baik yang akan terus dilanjutkan. Insya Allah, Mungkin dengan contoh-contoh yang tadi juga, yang pembelajaran terhadap murid juga yang berpusat kepada murid tetap dilaksanakan. Yang memfasilitasi semua kebutuhan siswa yang berbagai karakteristik yang tadi. Latar Kita belakang yang berbeda. lanjutkan, mungkin Bapak, kira-kira praktek baik apa yang sudah dilaksanakan selama ini dan akan tetap dilaksanakan dalam pembelajaran? Iya, Bu. Ini mudah-mudahan Bu ya pandemi segera berakhir. Amin. Kalau untuk saya sebagai seorang guru mata pelajaran ekonomi gitu Bu ya, itu memang kalau yang namanya pelajaran ekonomi itu adalah pelajaran yang harus kita praktekkan sehari-hari. Ya, praktek sehari-hari. Ya, sebagai contoh lah, mereka tuh coba untuk mempelajari lingkungan yang ada di sekitarnya gitu ya. Potensi-potensi apa yang bisa ia gali, yang ia bisa lakukan gitu ya. Iya. Yang sesuai dengan mata pelajarannya itu. Kemudian untuk pelajaran perpajakan sendiri, kalau memang ada waktu itu ya, atau memang di luar waktu jam pelajaran, saya pengen gitu sekali-kali mengadakan semacam survei, anak jadi datang ke kantor pajak, bisa langsung mungkin nanti ditanyakan gitu ya, bagaimana sih praktek perpajakan itu yang sebenarnya itu bisa cara ke situ ya. Contoh itu tentang masalah APBN ataupun APBD bisa sebetulnya dilakukan di luar jam pelajaran ya, dengan cara mendatangi beberapa kantor-kantor yang ada di sekitar wilayah yang ada di Kabupaten Cirebon itu, yang berkaitan dengan masalah APBD itu ada di sana. Iya. Jadi siswa bisa tahu secara langsung, oh iya ternyata bahwa untuk
bagaimana untuk pembuatan APBD, ya, kemudian bagaimana APBD itu dilaksanakan dan sebagainya, itu bisa belajar secara langsung. Ya, bisa secara langsung itu dengan cara itu mengadakan kunjungan atau survei itu. Nah itu termasuk kalau umpama tentang masalah harga bisa terjun ke pasar, anak-anak itu ya bisa langsung wawancara langsung dengan para pedagang pasar, itu bisa menanyakan ini bagaimana ini tentang kondisi pasar, kenapa harga bisa naik, kenapa yang menyebabkan kok penjualan bisa menurun dan sebagainya, itu bisa secara langsung. Itu memang membutuhkan waktu. Betul, Pak. Membutuhkan waktu itu. Kalau belajar yang sesuai dengan waktu mungkin tidak akan cukup. Makanya kita bisa mengambil waktu di luar jam pelajaran. Iya. Itu Sangat seperti bagus itu. sekali, Pak. Mungkin Iya. itu rencana ke depan ya, Pak, harapan praktek Harapan baik. rencana ke depan kalau memang situasinya sudah tidak Iya. pandemi itu Bu ya. Ya, Berarti mudah-mudahan betul sih. sekali Pak. Tadi yang dikatakan Bapak itu kita harus menggali potensi baik yang ada pada diri siswa. Iya. Jadi kita tidak terfokus pada potensi Ya, buruknya. secara textbook aja kan kurang Betul. baik gitu Bu. Jadi ya. kita bermula atau mulai dari potensi baik yang ada pada siswa. Iya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua itu siswa diajak untuk secara kontekstual, secara Iya. nyata dalam kehidupan sehari-hari mengalami praktek langsung seperti di ke kantor pajak, Iya. ke kantor BPD, mungkin Atau seperti ah, itu. Iya betul. Ya Pak ya mungkin ya. Di pasar Untuk mungkin betul ya. Pak di pasar. Pertanyaan berikutnya, sumber daya apa saja? Sumber daya apa saja yang sudah kita miliki? Sumber daya apa saja yang sudah kita miliki untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Jadi hal-hal apa yang sudah kita miliki untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid? Yang pertama dari potensi diri siswanya itu sendiri. Yang kedua adalah sebagai alat penunjang dari sumber daya itu, misalnya dalam bentuk hard copy seperti buku, kemudian dalam bentuk soft copy seperti electronic book, Media ya, Bu, ya? medianya, kemudian juga saya mengharapkan sih sekolah kita mempunyai lab bahasa ya. Jadi untuk menunjang kemampuan siswa, skill siswa itu alangkah lengkapnya seandainya sekolah kita mempunyai lab bahasa, sehingga siswa bisa praktek bersama antar siswa, terutama di speaking skillnya dengan siswa dengan guru, juga ditunjang dengan alat-alat yang memadai sehingga siswa bisa mampu mendengarkan dengan menggunakan audio atau headset seperti itu, dengan earphone atau headset, sehingga bisa mendengarkan dengan baik dan oleh karena itu nanti otomatis siswa juga bisa menjawab setiap pertanyaan. Seperti saya menginginkan misalnya sekolah kita itu mengadakan test to week walaupun tingkatannya masih rendah seperti itu. Jadi untuk mengukur kemampuan speaking skill siswa dan reading skill siswa dari situ bisa dari TOEIC atau dari TOEFL. Berarti sumber daya yang sudah kita miliki punyai, itu ya. Berarti dari potensi murid. Potensi itu murid, unsur utama, gurunya unsur juga utama, mungkin dan ya sudah dari gurunya sudah sendiri. memahami sendiri apa Iya. itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Iya, kemudian Lalu dari media pembelajaran media yang beragam yang dan mungkin beragam. harapan ke depan ingin memiliki lab bahasa, lab bahasa untuk sekolah mengembangkan kita untuk lebih meningkatkan keterampilan lagi bahasa potensi Inggrisnya. siswa. Iya. Betul sekali. Untuk Pak Faridi barangkali bisa jabarkan barangkali sumber daya apa yang sudah Bapak miliki untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Baik. Yang pertama itu adalah dari gurunya itu sendiri. Ya, harus menguasai tentang materi daripada pelajaran itu sendiri gitu. Juga metode, model-model yang berpusat kepada para siswa. Ya, kemudian untuk siswanya itu sendiri sekarang sudah zaman teknologi ya, sudah canggih ya. Jadi banyak sekali beberapa potensi-potensi yang dapat kita gali seperti dari internet gitu ya. Iya. Ayah media-media elektronik, dari televisi. Sekarang televisi sudah banyak sekali membahas tentang masalah perekonomian. Baik perekonomian di daerah maupun perekonomian nasional, bahkan perekonomian tingkat internasional. Itu hampir di beberapa stasiun televisi itu. Saya kira dari situ saja itu para siswa sudah bisa untuk menggali sebagai salah satu masukan untuk bisa lebih mengembangkan dari sisi keilmuannya itu, Bu. Nah, itu
Ya, tapi memang sebenarnya itu butuh biaya, Bu. Ya, saya katakan butuh biaya karena siswa itu sendiri harus memiliki alat tersebut. Ya, baik seperti kalau HP, sekarang HP sudah lebih daripada televisi ya. Sudah lebih boleh dikatakan apa saja tentang informasi-informasi masalah ekonomi itu ada semua di situ. Ya. Ya, ditambah lagi sekarang adanya televisi yang sekarang stasiunnya sudah lebih banyak gitu, Bu ya. Ditunjang lagi dengan ya dari perpustakaan-perpustakaan ya yang sekarang sudah banyak menyediakan buku-buku yang relevan atau berhubungan sekali dengan pelajaran itu sendiri, Bu. Nah, itu Berarti bisa saya dapat simpulkan Pak, mungkin jawaban Pak Faridi tadi, berarti guru itu harus bisa, guru sudah memiliki ya, karena ini sumber daya yang sudah dimiliki ya. Guru atau Pak Faridi di sini sudah menguasai materi, metode, model pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya murid bisa terfasilitasi dari semua sisi kebutuhan belajarnya. Mungkin dalam guru penggerak itu ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang dapat memfasilitasi semua kebutuhan siswa, tapi mungkin secara garis besar itu misalkan siswa dengan karakteristik visual, gaya belajar visual terfasilitasi dengan gaya belajarnya. Siswa dengan kebutuhan belajar audio, misalkan dengan ceramah-ceramah hanya bisa belajar, dia mendengar hanya bisa belajar dengan cara seperti itu, kita juga bisa memfasilitasinya dan sebagainya. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin istilahnya baru diketahui tapi sebetulnya sudah Bapak dan Ibu laksanakan sebetulnya. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan terakhir, upaya apa saja yang dilakukan selama ini agar pembelajaran di sekolah semakin baik? Enggak, Ibu ya, upaya apa saja yang sudah dilaksanakan agar pembelajaran di sekolah semakin baik? Sejauh ini saya sudah berusaha maksimal sesuai dengan kemampuan saya. Saya juga sudah mengupayakan pembelajaran kepada siswa dengan berbagai perbedaan latar belakang kehidupan di rumahnya dan juga dengan berbagai perbedaan latar belakang potensi dirinya. Kemudian pembelajaran lain laginya yang sudah saya laksanakan adalah bagaimana siswa tersebut aktif, karena bahasa Inggris tujuan utamanya adalah siswa tidak hanya mempunyai skill atau kemampuan dalam bidang kognitif saja, tapi juga mempunyai skill atau kemampuan dalam bidang psikomotor juga, dan kemudian skill dalam bidang yang lainnya juga seperti ilmu pengetahuan kalau yang di kognitifnya, psikomotornya kemudian praktek sehari-harinya dia, bagaimana dia bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, dan intinya mereka bisa berkomunikasi dengan sesama siswa maupun dengan gurunya. Itu yang membuat seorang guru menjadi merasa sedikit berhasil gitu dalam mengembangkan potensi siswa, bagaimana mereka bisa berinteraksi dan bisa berkomunikasi terutama dalam bahasa Inggris dengan sesama temannya, dengan sesama guru, terlebih apabila mereka bisa melakukan komunikasi dengan turis atau orang asing. Berarti mungkin dapat disimpulkan usahanya atau upayanya itu semakin berusaha lebih maksimal lagi ya, untuk meningkatkan terutama dalam hal berkomunikasi untuk siswa karena untuk tujuan mereka nanti setelah lulus dari SMA, maka mereka mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau mereka mau bekerja, karena di dunia industri itu adalah bahasa Inggris yang diutamakan. Walaupun kita di negara kita Indonesia, tapi negara kita juga udah mengembangkan karena kita harus bersaing secara global dengan beberapa pekerja-pekerja yang dari luar negeri yang datang ke negara kita. Jadi kita sebagai tuan rumah kita harus bisa lebih unggul dari mereka. Jangan kita terjajah oleh orang lain di negara kita sendiri. Jadi kita harus lebih unggul dan harus bisa bersaing dengan. Betul sekali ya Bu ya. Wah, mulia sekali tujuan dan harapan upaya kita untuk mencapai pembelajaran berpusat pada murid. Mudah-mudahan semoga. Mangga, untuk Pak Faridi, kira-kira upaya apa yang dilakukan selama ini agar pembelajaran itu di sekolah itu semakin baik? Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan di dalam memajukan sumber daya manusia itu sendiri. Ini yang pertama dari pemerhati pihak sekolah. Ya, jadi dalam hal ini ya, kalau guru sebagai fasilitator,
sekolah harus mampu memberikan yang terkait dengan masalah kebutuhan daripada anak itu sendiri. Ya, Harus sebagai memfasilitasi salah ya, satu berarti. contoh ya memfasilitasi. Ini sebetulnya dia di samping ada laboratorium untuk anak-anak IPA, itu perlu juga laboratorium untuk IPS itu, Bu. Betul ya Pak. Iya, jangan Seharusnya- IPA terus ya Pak. Iya, jadi Dan jangan bahasa. Dan jangan bahasa, IPA betul. terus gitu ya. Ini juga perlu ya. Dengan adanya lab tersebut, para siswa dengan sendirinya akan terus bagaimana untuk bisa menggali potensi yang ada itu. Nah itu, jadi dari sekolah itu di samping sekolah harus mampu menyediakan keperluan-keperluan pertama dari internet gitu ya. Juga dalam hal ini perpustakaan, Bu. Iya. Ini perpustakaan jadi harus mampu menyediakan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang terkait untuk pengembangan para siswa itu sendiri itu. Ya, para siswa itu. Di samping memang gitu ya, di luar itu juga dari pemerhati orang tua juga harus besar perhatian kepada para siswanya itu sendiri, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu bahwa jangan sampai negara kita itu terjajah oleh negara luar, apalagi di bidang ekonomi. Jadi di bidang ekonomi ini siswa harus bisa menguasai tentang perekonomian itu. Iya, ini harus menguasai tentang perekonomian. Iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa membangun di negeri kita sendiri itu. Ya, di samping daripada itu kita juga bisa mengirimkan para siswa keluar gitu, Bu. Ya. Nah kemudian ini, Bu, yang berkaitan dengan masalah bagaimana supaya para siswa itu bisa lebih mengembangkan ini, memang perlu harus ada yang namanya kunjungan ke sekolah lain. Betul, gitu, Bu, studi banding ya, Pak, ya, Ya, berarti studi ya. banding itu, kunjungan ke sekolah lain, terutama sekolah-sekolah yang memang dianggap sekolah itu lebih baik gitu, lebih kompetensi. Ini akan bisa membangun supaya siswa itu bisa jauh lebih baik lagi, terutama dalam pola berpikir, dalam masalah dia juga punya karakter yang bisa lebih baik lagi. Nah, jadi banyak sebetulnya hal-hal yang bisa kita lakukan itu ya. Selama ini kita belum punya laboratorium IPS, hanya punya koperasi gitu ya. Nah, itu koperasi juga ini merupakan salah satu salah satu contoh untuk pembelajaran supaya siswa mengerti tentang masalah perkoperasian. Nah, ini salah satunya. Jadi sekali lagi saya memohon kepada pihak sekolah, dalam hal ini adalah kepada Bapak pimpinan gitu ya, sediakan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kegiatan daripada belajar anak itu sendiri gitu ya. Seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Saya tangkap Pak, mungkin Pak Faridi sudah mengupayakan sebetulnya ya Pak ya. Sudah. Upaya apa sih yang dilakukan jadi mencoba ke kepala sekolah untuk memfasilitasi kebutuhan anak. Contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli. Pertama-tama mungkin memperkenalkan diri dulu Pak Gapi sebagai orang tua siapa, kelas berapa, mangga Pak? Ya. Nama lengkap Muhammad Gapi Krisnadi, orang tua dari Muhammad Salman Al-Farisi, kelas 12 IPA 6 atau 6 IPA. Baik, terima kasih Pak Gapi atas waktu yang diberikan. Mohon maaf sekali lagi mengganggu aktivitas sehari-harinya. Saya akan melakukan wawancara tentang visi misi dan program yang berdampak pada murid. Jadi intinya muridlah yang menjadi prioritas utama. Artinya anak Bapak sebagai murid di SMA Negeri 1 Jamblang itu seperti apa yang dirasakan dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan nanti akan saya pandu Pak. Untuk Pak Gapi, Sebentar diulang dulu, itu visinya siapa? visi misi dari guru penggerak atau sekolah yang selama ini ada di sekolah dulu, awalnya dari sekolah. Kan harus jelaskan dulu visinya apa, saya nggak tahu. Visi sekolah kan Kalau visi membentuk- sekolah saya tahu, maksudnya kan dari katanya visi guru penggerak. Iya. Kalau visi guru kan saya nggak tahu. Ini sih untuk membuat atau mengarahkan nanti seperti apa pengennya dari guru penggerak itu untuk membentuk visi misi sekolah itu nantinya akan dibentuk lagi nantinya oleh praktisi sekolah atau praktisi komunitas yang ada di sekolah juga. Jadi memfasilitasi atau mencari atau mendata dulu apa keinginan orang tua dan sebagainya seperti itu. Untuk visi sekolah. Iya. Atau untuk visi guru penggerak. Nantinya akan mengarah ke sana visi guru penggerak yang bisa masuk ke dalam visi sekolah. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama,
Bagaimana tanggapan Pak Gapi terhadap proses belajar dan mengajar di sekolah selama ini? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Artinya tidak ada kendala ya Pak ya. Anak menerima pembelajaran sesuai dengan hak-haknya, berjalan dengan baik. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tantangan dari orang tua untuk mendukung proses belajar mengajar di sekolah? Ya, karena sekarang pandemi, Betul. tantangan terberat adalah anak main HP. Jadi kesimpulannya barangkali karena pandemi akhirnya anak banyak pegang HP ya Pak ya. Jadi mungkin tidak bisa terpantau secara maksimal anak belajarnya karena HP yang dipegang anak tuh tidak 100% kita selalu memantaunya. Mungkin seperti itu. Ya. Itu berarti kekhawatiran orang tua sebetulnya ya Pak ya. Nah, kalau dukungan orang tua untuk membuat anak semakin rajin belajar, bagaimana Pak baik di Ya, rumah maupun di sekolah? kalau yang pertama terkait dengan pertanyaan yang pertama, cerita dari anak sih katanya menempatkan guru yang di kelas 3 khususnya kira-kira yang bisa menguasai kompetensinya karena dari masukan-masukan dari anak ke orang tua. Iya. Beberapa guru yang tidak atau belum Kurang kompeten mungkin ya. kompeten cuma kalau ditanya lihatnya di Google atau ada penjelasannya, lihatnya di sini ada penjelasannya, jadi bukan dari guru, jadi anak tuh agak kecewa. Iya, mungkin itu secara pembelajaran akademis siapa yang maksudnya pengetahuan. Kalau secara sikap barangkali Kalau sikap baik-baik. Hampir rata-rata anak mengatakan alhamdulillah. Yang 2019 itu ya. Jamblang sangat baik, sopan. baik, mungkin itu saja Pak. Yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk sekolah ini atau khususnya untuk guru-guru yang ada di SMA Jamblang seperti apa harapannya? Yang pertama harus meningkatkan kualitas kompetensinya ya, terutama yang guru-guru muda dengan berbagai macam media atau metode. Kalau sekarang kan udah luar biasa tuh medianya, gampang, kemudian mencarinya juga mudah, alatnya gampang ada, tinggal yang itu harus dimanfaatkan. Benar harus banyak pelatihan tentu saja. Kalau nggak dilatih mah nggak bisa. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan sekarang dapat memberikan umpan balik kepada kami khususnya guru-guru di SMA Negeri 1 Jamblang dan lebih khususnya lagi guru-guru penggerak di SMA Negeri 1 Jamblang. Satu lagi yang penting Mangga, Pak, ya. Pendidikan akhlak ya yang paling penting. Pendidikan karakter ya Pak ya. Karakter, ada perubahan dari anak itu karakternya dari mulai proses kelas 10 sampai kelas 12 itu kira-kira kita di masyarakat timbul karakter yang baik, sopan, adab yang benar kepada orang tua, birrul ini jelas. Ya selanjutnya ya mungkin rajin sholat dan sebagainya. Iya, berarti itu harapan orang tua ya Pak ya, agar lebih menitik beratkan ke pendidikan karakter terhadap anak. Baik Pak Gapi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin diperkenalkan dulu Pak Ajis, nama dan orang tua dari siapa? Iya, perkenalkan nama saya Suherno, orang tua dari Salsabila Az-Zahra, kelas 10 IPA 6. Ya, terima kasih Pak Ajis ya, Pak Suherno Ajis sudah datang ke sekolah menyempatkan waktunya. Bagaimana menurut Pak Ajis tentang proses belajar mengajar di sekolah ini? Iya, kalau proses belajar mengajar sih itu ya, ya sekarang lagi terkendala pandemi, jadi banyak ini ya kendalanya ya Pak. Masih banyak kendala. Terkendala pandemi, mungkin dari sisi kuota Pak maksudnya? Iya, kuota, terus cara belajar dengan anak ya, mungkin penangkapan anak terhadap betul. pelajaran juga kurang. Jadi kuota dan penangkapan anak ya belajarnya.
Kalau tantangan dari orang tua, jadi apa tantangan dari Bapak itu untuk mendukung proses belajar itu harus apa? Kalau tantangan, Menyediakan itu kuotanya berarti iya, ya. iya, Berarti menyediakan kuota kuota ya. tersedia. Tantangannya menyediakan kuota. Terus apa lagi Pak kira-kira? Kalau Terus sumber ya- belajarnya Pak, barangkali buku-buku atau apa terkendala tidak? Kalau buku-buku enggak sih. Tidak ya, karena semuanya ada dari mana Pak? perpustakaan Oh, ya, perpus, dari betul. Ya. Kalau yang dukungan Bapak nih agar anak semakin rajin belajar di rumah dan sekolah, apa yang diperbuat orang tua biar anaknya rajin Pak? Iya. Iya, biar anak terus belajar. Iya. Yang perlu di itu sih harus tugas-tugas tuh harus diberi tugas. Oh, itu ya harus anak diberi tugas oleh guru Pak? Iya. Agar mau belajar. Agar mau belajar. Kalau Bapak sendiri itu nggak memantau anak belajar nggak di rumah? Jadi kalau sekarang sih anak-anak tuh sering ini belajar kelompok. Oh gitu ya, jadi berkelompok ya. Iya. Mungkin saling membantu ya Pak, saling Iya. berkolaborasi Pak. Apa harapan Bapak pada sekolah SMA N1 Jamblang terhadap proses belajar mengajarnya? Harapan Harus lebih baik, misalkan lebih rajin gurunya atau Pak? iya, gurunya harus lebih perhatian tuh ke siswa. Jadi mungkin bentuk perhatiannya harus lebih ditingkatkan mungkin Iya. ya Pak ya, biar anak tuh merasa diperhatikan juga oleh guru ya. Oh ya udah, mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak Haji Suherno Iya, atas sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.